Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah IPA dan teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini, saya Rizka Damayanti Siregar sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi dan teman-teman saya. Saya Nurul Faiza sebagai presentator pertama. Saya Dinda Nurleli sebagai presentator kedua. Saya Ardila sebagai presentator ketiga. Saya Jun Melida sebagai presentator keempat. Baiklah, adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi kali ini yaitu Critical Book Report yang akan dibacakan oleh presentator pertama yaitu Nurul Faiza. Kepada Nurul Faiza, saya persilakan dengan segala hormat. Pembahasan 1, informasi buku utama. Judul Didik Ilmu Pengetahuan IPA, penulis Endang Susilowati Wiyanto, tahun terbit 2010, penerbit Pusat Pembukuan Kementerian Pendidikan, tebal buku 225 halaman. A. Pengantar. Buku Ilmu Pengetahuan IPA yang ditulis oleh Endang Susilowati Wiyanto dari 10 bab pokok pembahasan. Dari 10 pokok pembahasan, bab ke-7 tentang gaya. Di dalam bab 7 memiliki 2 materi, yaitu gaya memengaruhi gerak benda dan gaya memengaruhi bentuk benda. Kami selaku penelitian berkesempatan untuk melakukan penelitian materi tentang gaya. B. Isi buku. Peta konsep. A. Gaya memengaruhi gerak benda. Pertama, gaya memengaruhi benda diam. Dalam kegiatan sehari-hari, banyak sekali contoh gaya yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak, antara lain sebagai berikut. A. 2 orang sedang mendorong dan menarik gerobak berjalan karena memperoleh gaya. Jadi yang dimaksud dengan gaya adalah tarikan atau dorongan yang memengaruhi suatu benda. Ada gaya yang kuat dan ada pula gaya yang lemah. Besar kecilnya gaya ditentukan oleh kuat atau lemahnya tarikan atau dorongan. Besar kecilnya gaya dapat diukur dengan alat dinamometer. Satuan gaya adalah Newton atau Dm. B. Meja atau kursi dapat berpindah tempat jika kita dorong atau tarik. C. Timba yang ditarik dengan sebuah katerol yang bergerak, jadi tanpa gaya tidak akan ada gerakan. D. Gaya saat bola ditendang berarti bola dikenai gaya. Akibatnya bola bergerak. Gaya yang mengenai bola adalah gaya otot, yaitu otot kaki. E. Bola yang dilempar mendatar di udara, bergerak mula-mula mendatar, kemudian akan bergerak turun dan jatuh. Gerakan bola mendatar disebabkan karena adanya gaya dorong dari otot tangan. Kemudian bola bergerak turun dan jatuh karena adanya gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi. Gaya gravitasi bumi mampu menarik benda di muka bumi, sehingga benda-benda yang bergerak di udara selalu jatuh di bumi. F. Mobil bergerak tanpa didorong. Mobil dapat bergerak karena mesin. Adanya gaya mesin, mobil, sepeda motor dapat melaju. Mesin dapat bergerak karena mempunyai bahan bakar sebagai sumber energi. Bahan bakar dapat berupa bensin solar. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Faiza. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh presentator kedua yaitu Dinda Nurleli. Kepada Dinda Nurleli, saya persilakan dengan segala hormat. Langsung saja saya akan melanjutkan presentator pertama. Gaya mempengaruhi benda bergerak. Gaya yang diberikan pada benda bergerak memberi hasil yang bermacam-macam, antara lain sebagai berikut. A. Mobil mogok akan bergerak lebih cepat jika didorong oleh 5 orang daripada didorong oleh 2 orang. B.
Menggelindingkan bola tenis di lantai yang halus akan lebih cepat dibandingkan menggelindingkan bola di lapangan rumput. C. Gerakan bola di tanah datar berbeda dengan di tanah miring. D. Seorang anak menarik mobil-mobilan dari kayu. Ketika ditarik ke timur, mobil-mobilan bergerak ke timur. Ketika ditarik ke barat, mobil-mobilan akan bergerak ke barat. Mobil-mobilan bergerak karena gaya tarik anak tersebut. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang memengaruhi gerak benda adalah A. Besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. 2. Halus kasarnya permukaan benda. 3. Besar kecilnya gaya gesekan. 4. Kemiringan permukaan suatu benda. Jadi, gaya dapat mengakibatkan benda bergerak menjadi diam, bergerak lebih cepat, dan berubah arah. Berdasarkan sifatnya, gaya dikelompokkan menjadi beberapa bagian. 1. Gaya sentuh, yaitu gaya yang timbul karena gaya langsung bersentuhan dengan benda, contohnya gaya otot, gaya pegas, gaya gesek. 2. Gaya tak sentuh, yaitu gaya yang timbul walaupun gaya tidak bersentuhan dengan benda, contohnya gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi. Macam-macam gaya antara lain sebagai berikut. 1. Gaya otot, yaitu gaya yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan. 2. Gaya gesek, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan yang saling bersentuhan. Gaya gesekan adalah gaya yang timbul akibat persentuhan langsung antara dua permukaan benda dengan arah berlawanan terhadap kecenderungan arah gerak benda. Misalnya, ketika ban mobil berjalan, ada gaya gesek yang melawan arah gerak ban mobil. Besar gaya gesekan bergantung pada kekerasan permukaan sentuh. Semakin kasar suatu permukaan, semakin besar gaya gesekan yang timbul. Untuk mengurangi gaya gesekan dengan cara memperkecil permukaan, misalnya dengan memberi minyak pelumas pada mesin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda Nurleli. Pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada presentator ketiga, yaitu Ardila Ajara. Kepada Ardila Ajara, saya persilakan dengan segala hormat. Baiklah, saya akan melanjutkan presentator kedua. Dalam kehidupan, gaya gesekan ada yang menguntungkan, ada pula yang merugikan. Beberapa contoh gaya gesekan yang menguntungkan misalnya gaya gesekan antara dua ban dengan jalan, gaya gesekan antara kaki kita dengan permukaan jalan, sehingga memungkinkan dapat berjalan. Beberapa contoh gaya gesekan merugikan misalnya gaya gesekan pada mesin mobil menjadi mesin cepat aus. Gaya gesekan antara angin dengan mobil dapat menghambat gerakan. 3. Gaya magnet, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh benda yang memiliki sifat kemagnetan. 4. Gaya pegas, yaitu gaya yang timbul karena adanya sifat elastis benda. 5. Gaya gravitasi bumi, yaitu gaya tarik bumi. 6. Gaya listrik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. 3. Gaya ke atas di dalam air. Setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat gaya ke atas oleh air. Besarnya gaya ke atas yang diterima oleh masing-masing benda berbeda. Perbedaan besar gaya ke atas diterima oleh suatu benda menyebabkan benda yang dimasukkan ke dalam zat cair mengalami kondisi yang berbeda-beda. Ada yang tenggelam, melayang, ataupun terapung di permukaan zat cair. Benda tenggelam di dalam zat cair jika gaya berat benda lebih besar dari gaya ke atas oleh zat cair. Benda terapung di dalam zat cair jika gaya berat benda lebih kecil daripada gaya ke atas oleh zat cair. Apabila besarnya gaya berat benda sama dengan gaya ke atas oleh zat cair, maka benda akan melayang di dalam zat cair. B. Gaya mempengaruhi bentuk benda. Apabila sekepal tanah liat atau plastisin
atau lilin mainan, buatlah tanah liat atau plastisin tersebut menjadi bentuk bulat. Kemudian ubahlah menjadi bentuk balok. Ubahlah pula menjadi burung-burungan. Tanah liat ataupun plastisin dengan mudah kamu jadikan bentuk yang dikehendaki. Hal itu karena pengaruh gaya tekanan yang berasal dari gaya otot tanganmu. Jadi gaya dapat mengubah bentuk benda. Beberapa contoh yang dapat menjelaskan bahwa gaya dapat mempengaruhi bentuk suatu benda antara lain sebagai berikut. Baiklah, sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada presentator ketiga. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh presentator keempat, yaitu Cut Meilida. Kepada Cut Meilida, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari presentator ketiga. 1. Telur yang jatuh ke tanah langsung pecah karena berbenturan dengan tanah. Telur yang semula bulat menjadi pecah sehingga kuning telur dan putih telur berceceran. Gaya tarik bumi juga mempercepat gerak telur yang jatuh ke tanah. 2. Tanah liat dan plastisin merupakan bahan yang lunak dan dapat digunakan untuk membuat berbagai benda. Misalnya bentuk buah-buahan, bentuk binatang, asbak, kuali, dan lain-lain. Tanah liat termasuk bahan yang mudah didapat apabila diberi sedikit air. Akan bertambah liat dan dapat dibentuk menjadi berbagai benda. Begitu juga plastisin dapat diubah menjadi berbagai mainan yang menyerupai tanah liat. Perubahan bentuk benda tersebut dipengaruhi oleh gaya. 3. Mobil yang menabrak tiang akan penyok. Mobil tersebut mengalami perubahan bentuk karena adanya gaya pada mobil tersebut mengenai tiang. 4. Kayu besar dibelah dengan kapak menjadi kayu-kayu kecil karena adanya gaya. 5. Pegas atau per akan berubah bentuk jika dikenai gaya, baik gaya tarik maupun gaya dorong. Penutup, kesimpulan 1. Gaya adalah istilah IPA untuk menyatakan tarikan atau dorongan. 2. Benda diam dapat bergerak bila diberikan gaya. 3. Benda yang bergerak pada bidang datar dipengaruhi 3 faktor gaya, yaitu gaya dorong atau tarikan, gaya gesekan, dan gaya gravitasi. 4. Benda yang bergerak jatuh dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. 5. Gaya dapat menggerakkan benda, menghentikan gerak benda, mengubah arah gerak benda, dan mempercepat gerak benda. 6. Benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapatkan gaya ke atas seberat zat air yang dipindahkan. 7. Benda tenggelam jika gaya berat benda lebih besar daripada gaya ke atas oleh air. 8. Benda terapung jika gaya berat benda lebih kecil daripada gaya ke atas oleh air. 9. Benda melayang jika gaya berat benda sama besarnya dengan gaya ke atas oleh air. 10. Dapat mengubah bentuk benda. Sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator keempat. Dari pembahasan kami ini, saya akan membacakan saran. Dalam makalah ini, penulis memiliki harapan agar pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun, karena penulis sadar dalam penulisan makalah ini terdapat begitu banyak kekurangan. Baiklah, sampai di sini saja presentasi atau makalah kami. Apabila masih banyak kekurangan, kami memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.